Barusan Anda baru saja mendengarkan Korodesan Hashinto, teman-teman kita yang datang jauh-jauh dari Filipina dengan profesi mereka bermacam-macam seperti jaksa, hakim, mahasiswa-mahasiswa yang mengambil jurusan hukum. Nah, tentu saja mereka datang ke sini dalam memperingati Hari Wanita Sedunia. Ladies and gentlemen, well gentlemen especially, listen very closely and pay attention karena tema kita malam hari ini di Mario Teguh Golden Ways adalah membahagiakan wanita. Untuk itu kita panggilkan Bapak Mario Teguh. Silakan duduk, terima kasih. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Love is a many splendid thing. That's exactly the song I used to convey my love to her when I met her. It's a very romantic song ya. Tadi saya ingin menyanyi sendiri menggantikan mereka semua, tapi apa daya. So, terima kasih, thank you very much. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, malam ini kita bicara tentang membahagiakan wanita. Membahagiakan wanita. Tidak ada tugas lebih berat dalam kehidupan ini, kecuali membahagiakan wanita. Karena yang kita rasa cukup, bagi mereka tidak. Wanita itu keinginannya banyak, tuntutannya banyak, dan perhatikan. Semakin dia tahu tentang kedalaman cinta kita, semakin wanita itu memaksa. The more a woman knows how deeply you love her, the more she demands. Okay? So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, meeting that demand, okay? Becoming the person, the man, yang membahagiakan wanita itu yang kita bahas malam ini. Dan nanti ternyata terbukti bahwa program ini bukan tentang wanita, tetapi tentang kualitas laki-laki yang membahagiakan wanita. Gitu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Mas. Dan Bapak bilang bahwa tema kita pada malam hari ini, it's all about men. Yeah. So, jadi main essence-nya sebenarnya apa Pak? Dari membahagiakan seorang wanita. Super sekali Mas Givari, pertanyaan yang baik. Yuk kita lihat meme-nya dulu. Membahagiakan wanita itu bukan tentang wanita. Making a woman happy is not about a woman, the woman. Tetapi tentang kualitas laki-laki yang pantas menjadi pembahagia wanita. But about the quality of the man who is capable of making a woman happy. Jadi tuntutan untuk membuat wanita itu bahagia sebetulnya tuntutan kepada laki-lakinya. Oke, itu sebabnya laki-laki tidak suka wanita yang menuntut karena tidak menuntut pun keberadaan wanita mengharuskan laki-laki berupaya lebih. Ya toh, ingat bagaimana Anda dulu datang malam minggu dengan jambul ditinggi-tinggikan, gitu? Bicara dianggun-anggunkan, biasanya tidak begitu, suara didalamkan, gitu kan? Come on baby, gitu didalamkan supaya wanita itu tertarik kepada kita. Baru membuat dia tertarik saja tidak mudah, apalagi membuat dia mengharapkan pagi yang indah bersama kita setiap hari. Itu. Baiklah Pak Mario, sebelum kita teruskan, kita akan mengajak sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun di rumah untuk mengikuti sebuah poll. Kita lihat bersama-sama pollingnya. Apakah yang paling diinginkan oleh wanita dari orang yang katanya mencintainya? A. Kesetiaan, B. Tanggung jawab, atau C. Kepastian. Tentukan pilihan Anda dengan menggunakan alat yang terdapat pada tempat duduk Anda dalam 5, 4, 3, 2, 1. Anda yang berada di rumah dapat mengakses polling ini lewat www.mtgwpoll.com yang tentu saja dapat dicapai melalui smartphone Anda. Untuk smartphone gunakan Oppo R5, smartphone stainless steel tertipis di dunia dengan menggunakan teknologi VOOC Rapid Charge yang tentu saja dapat mengisi daya dengan super cepat. Nah, follow juga @Oppo Indonesia dan Facebook Oppo Indonesia untuk tahu info dan detail lebih lanjut tentang Oppo R5 dan bagaimana cara memenangkan smartphone dari Oppo. Tetap bersama kami, inilah Mario Teguh Golden Ways. Wanita itu menuntutnya kepastian, pasti mencintai, pasti setianya, pasti tanggung jawabnya.
Selamat datang kembali di Mario Teguh Golden Ways. Nah, Pak Mario, Yes. malam hari ini kita membicarakan tentang pembahagian wanita yang terkena sekali kepada laki-laki. Saya masih bingung Pak Mario, saya harus bagaimana sebagai laki-laki? Tetaplah jadi laki-laki. Yeah. Sahabat-sahabat yang baik hati, kita lihat meme ya. Nih, hanya laki-laki baik yang bisa membahagiakan wanita baik. Only a good man can make a good woman happy. Good man, good woman. Syaratnya hanya itu, oke? Laki-laki tidak baik tidak mungkin bisa membahagiakan wanita baik. A bad man cannot make a good woman happy. And satu lagi, wanita tidak baik tidak mampu berbahagia. Bad women are unable to be happy. Ya, berarti kalau itu apa? Syaratnya untuk bahagia, a good man meeting a good woman and committed to each other. So sahabat-sahabat saya baik hatinya. Kalau Anda tidak bahagia, periksa apakah Anda yang sedang tidak baik. Ya. Nah, kalau hukumnya seorang wanita baik untuk laki-laki baik dan sebaliknya, jadi mungkin kalau Anda tidak bahagia dengan pasangan Anda, kekasih Anda atau siapapun, Anda tidak mengkritisinya, tetapi melihat apakah saya pantas bagi laki-laki tidak baik. Jadi tugas pertamanya dalam membangun kebahagiaan adalah menjadi laki-laki yang pantas bagi wanita yang baik. Karena perbaikan itu tidak bisa kita lakukan, tidak ada orang bisa mengubah siapapun, kecuali Tuhan, maka kita menjadi sebab diubahnya orang lain karena kita menjadi pribadi yang berkualitas. Itu. Super sekali Pak Mario, berarti laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Wanita yang baik, laki yang baik. Oke, baiklah. Kini kita akan minta pertanggungjawaban dari sahabat-sahabat super yang ada di studio yang telah memilih polling kita tadi. Boleh kita lihat bersama pollingnya? Ya. Apa yang paling diinginkan oleh wanita dari orang yang katanya mencintainya? Oh. Pilihan A, kesetiaan 37%, pilihan B, tanggung jawab 35%, dan pilihan C, kepastian 28%. Untuk Anda yang memilih jawaban A, boleh angkat tangan? Silakan Pak. Untuk Anda yang memilih jawaban B, tanggung jawab dan siap mempertanggungjawabkan, silakan Bapak. Bapak. Dan Oke, untuk Anda yang memilih jawaban C, Nama Anda siapa? silakan. Pak Gun, silakan. Baiklah Pak Mario, sudah Ya. bersama kita adalah sahabat-sahabat super yang akan mempertanggungjawabkan pilihan mereka. Silakan Pak. Super sekali. So dari 7.553 orang, 37% memilih kesetiaan, faithfulness, 35% tanggung jawab, responsibility, dan kepastian, certainty. Bapak jelaskan dulu, nama Anda? Nama saya Agung, saya menjawab A karena dari kesetiaan itu saya juga menuntut kesetiaan sama atas pasangan saya. Super sekali. Ada Pak? Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Nama saya Bambang Rianto. Yes Pak Bambang. Sebagai orang tua, tugas dan tanggung jawab adalah berakhirnya, artinya dimulai dari mendidik anak, menyekolahkan anak, dan berakhir di menikahkan anak. Hari itu juga tanggung jawab saya ambil alih dari mertua saya Pak. Berarti tanggung jawab di situ Pak. Berarti begitu Anda katakan aku akan menikahimu, sudah ambil tanggung jawab. Pada saat akan nikah itu, tanggung jawab sepenuhnya di tangan saya. Wah, bukan main. Jadi menurut Anda itu yang diharapkan oleh wanita? Betul. Yes. C, kepastian. Certainty. Selamat malam Pak Selamat Mario, malam. nama saya Ulfa Khairul Imani. Saya memilih jawaban C, kepastian. Ya. Karena menurut saya wanita itu menuntutnya kepastian, pasti mencintai, pasti setianya, pasti tanggung jawabnya. Nah, setia Pak. Biasanya yang tidak setia itu pihak wanita atau laki-laki? Kalau zaman sekarang mungkin dua-duanya kali Pak ya bisa. Oh. Mengapa Bapak katakan begitu? Seiring dengan maraknya sosial media, mungkin bisa terjadi hubungan yang ya seperti itulah. Seperti itulah ya. Bapak sudah menikah? Sudah. Ya. Sekarang bagaimana caranya Anda menasihatkan ke adik-adik kita untuk sangat yakin bahwa yang dipilihnya itu setia? Caranya menasihatkan? Kita kalau menasihatkan tidak hanya dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Makanya kita contohkan kalau kita setia, makanya bisa memungkinkan orang setia juga. Super sekali. Jadi kalau gitu saya tulis dulu di sini bukti. Bukti bahwa dia setia apa? Tidak akan, maksudnya
Tidak akan selingkuh. Tidak akan selingkuh. Selingkuh itu apa definisinya? Berbuat dengan wanita selain dia, mencintai wanita lain selain dia. Gitu. Tidak menjadikan diri sepenuhnya miliknya. Itu loh Pak. Jadi laki-laki atau wanita yang tidak sepenuhnya bagi pasangannya itu tidak setia. Ya toh? Ya, Pak. Good, very good. Ada Pak? Memberikan kepastian itu tanggung jawab. Iya, termasuk di dalamnya. Jadi kalau gitu yang paling betul yang mana? B, tanggung jawab. Tentu saja. Good, nah Pak. Apakah tanggung jawab itu bukti kesetiaan? Iya, betul. Good. Memberikan kepastian adalah bukti kesetiaan. Ya. Good. Berarti sebetulnya mereka semua sependapat ya. Jadi waktu wanita menginginkan, when a woman wants faithfulness, responsibility, and certainty, itu one same thing loh ya. Karena if you're faithful, you're responsible, and you're certain to be mine forever, gitu kan? Jadi wanita itu tidak banyak yang diinginkannya, yaitu semuanya. Iya loh? Semakin laki-laki menyerahkan semua yang dimilikinya kepada wanitanya, semakin wanita damai. Kenapa? Ayo. Karena kalau laki-laki sudah tidak punya apa-apa, kemungkinannya untuk selingkuh itu kecil sekali. Ya. So, yuk kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Super sekali. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Yuk. Baiklah sahabat-sahabat super yang ada di rumah maupun ada di studio, kita akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Laki-laki yang sangat hebat. Berarti kalau gitu membahagiakan wanita ini bukan soal wanitanya, laki-lakinya. Selamat datang kembali, Anda masih menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Dengan tema kita malam hari ini, membahagiakan wanita. Oke Pak, Ya. saya sudah menyerahkan segalanya milik saya untuk wanita ini. Saya sudah mengikuti kata-kata Bapak Mario Teguh, so what's in it for me? Apa keuntungannya untuk saya sebagai laki-laki? Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, sebelum saya masuk ke meme-nya ya, sekarang saya tanya dulu, wanita. Apakah wanita suka laki-laki kaya? Jangan pura-pura. Oke ya, kaya. Oke, apalagi? Pintar. Setia. Oke, ganteng. Rich, smart, faithful, good looking. Apalagi? Seksi. Oh, complete. Memang women knows. Ya, what's good in a man. Oke, good. Ada lagi? Hah? Soleh. Ya, karena bukan salih ya. Soleh. God fearing. Oke, God fearing. Oke, selanjutnya apa lagi? Sabar. Oke, jadi apapun yang kita lakukan penyiksaan kepadanya, ya sabar. Kemudian dia apa? Loving. Oke. And dia surrender everything. Ya toh, semua. All the land titles and the time deposits, ya, gold billion itu semuanya for her. Ya. Berarti apakah wanita itu happy sekali kalau laki-lakinya seperti ini? Happy sekali. Lihat, laki-laki seperti apa berarti dia? Laki-laki yang sangat hebat. Berarti kalau gitu membahagiakan wanita ini bukan soal wanitanya, laki-lakinya. Sekarang saya tanya, laki-laki dengan kualitas ini mau nggak sama kita? Yeah. So we demand, kita tuntut. Setelah dapat dia bilang, oh nggak mau ya sama saya, gitu. Berarti kalau begitu, tugas wanita menuntut laki-laki menjadi sehebat mungkin, lalu apa? Memantaskan diri. Jadi kita menjadi sesuai bagi laki-laki yang sangat berkualitas tadi. Yuk kita lihat memes-nya. Membahagiakan wanita adalah sesungguhnya proses menghebatkan
kualitas sang laki-laki. Jadi, the purpose of making a woman happy goes back to you sebagai personal responsibility to have the best qualities yang akan membuat wanita happy. Ya, mudah-mudahan laki-laki di ruangan ini menjadi seperti itu. Amin. Selanjutnya kita akan mengundang beberapa sahabat-sahabat super yang akan mencurahkan isi hati mereka. Boleh saya minta angkat tangan untuk sahabat-sahabat yang akan curhat? Silakan. Ibu, silakan. Silakan Ibu. Satu lagi? Ya, silakan Mas. Baiklah Bapak Mario, ini adalah sahabat-sahabat super yang akan mencurahkan isi hati mereka. Silakan Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Ada yang bisa kami bantu? Saya punya sedikit masalah, yaitu saya mengagumi seorang wanita. Wanita yang saya kagumi ini dari mulai SMP kelas 8 sampai sekarang terus saya kagumi. Nah, pernah suatu ketika saya ngobrol kembali dengan wanita yang saya kagumi itu, dia pernah bilang seperti ini, saya ingin menikah di umur 22-23. Padahal dalam diri saya itu ingin mentargetkan dia menikah di umur 25. Nah, menurut Bapak Mario, bagaimana menanggapi hal yang seperti ini? Anda kenal wanita ini dulu umur berapa? Saya kenal dulu SMP, Pak. Ya, umur berapa dia waktu itu? 14. 14 tahun. Oke, terus waktu itu Anda umur berapa? Saya juga 14 tahun, lebih muda tapi itu. Oke, 14. Terus sekarang usia Anda berapa? Usia saya 19. 19. Dia berarti 19. Iya, Dia bilang dia mau menikah umur 23. iya. Terus Anda bilang mau menikah waktu dia umur 25. Iya, Berarti dia akan diminta menunggu 2 tahun sebelum sesuai dengan standar Anda. saya tidak meminta dia untuk menunggu 2 tahun. Jadi selama itu tidak ada komitmen? Tidak ada komitmen? Tidak ada. Tidak ada? Ya hanya sekedar ngobrol biasa saja, Pak. Dari ngobrol tiba-tiba menikah. Oke, pertanyaan saya adalah apa yang dilakukannya supaya wanita itu mau menunggu? Apa, Pak? Saya berusaha sampai umur 25 itu berusaha memantaskan diri sampai nanti melamar dia. Seperti itu. Sekarang umur 19. 19. Ada 6 tahun ya? 6 tahun. 6 tahun. Terus kalau seandainya ada laki-laki umur 27 tahun melamar dia sekarang, apa yang Anda lakukan? Ya, tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Wanita jangan pilih laki-laki yang tidak memperjuangkan Anda. Setuju? Good. Nah, berarti apa perjuangan Anda untuk mempertahankan wanita Anda sekarang ini dari Ya. serangan laki-laki ini? Nanti saya kan masih kuliah. Nah, saya berusaha kuliah itu tidak molor-molor. Jadi cepat lulus, cepat kerja, nah cepat melamar dia. Insya Allah. Amin. Amin. Nah sekarang 19. Oke? Masih lulus tahun berapa? Umur berapa nanti lulusnya? Umur 20, insya Allah 21, Pak. 21 lulus. Super sekali. Terus cari pekerjaan. Ya, Apa rencananya pekerjaannya? pekerjaan teknisi, Pak. Teknik apa? Teknik mesin. Mesin jahit, mesin Mesin industri, Pak. mesin industri. Oke, nah. Jadi teknik mesin, good. Nah, sekarang saya uji sekali lagi. Anak 19 tahun ini tahun depan dilamar oleh seorang bankir muda umur 27. Apa yang mau Anda lakukan? Tahan dulu, Pak. Anda pikirkan susun alasan apapun nanti ya. Iya, Pak. Oke, good. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk dia. Baiklah sahabat-sahabat super yang ada di rumah maupun ada di studio, kita akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Banyak wanita tidak bisa membedakan laki-laki yang bertanggung jawab untuk kehidupan dan tidak, asal jatuh cinta saja.
Selamat menyaksikan kembali Mario Teguh Golden Ways dan Pak Mario, sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun di rumah. Kita akan meneruskan kembali curahan hati dari sahabat super kita. Silakan Ibu. Begini Pak, nama saya Asrin. Ibu Asrin. Iya, kebetulan saya sudah berumah tangga dan anak saya baru 1. Stop dulu Ibu. Ibu katakan kebetulan. Ini orang yang merem tahu-tahu melek sudah menikah. Kebetulan tuh tidak boleh loh menikah kebetulan tidur melek. Udah menikah. Punya anak lagi 1. Jadi Ibu tidak boleh katakan kebetulan. Saya sudah menikah. Oke. Di perjalanan pernikahan kami itu pada tahun 2009, kami sempat mengalami kebangkrutan Pak dalam usaha kami. Ibu pekerjaannya apa? Saya pedagang Pak. Pedagang apa? Pedagang buku di kaki 5. Super sekali. Katanya Ibu tadi mengalami kebangkrutan tahun 2009. Iya, di situ saya merasa benar-benar down Pak. Downnya dalam artian karena pada saat kebangkrutan itu suami saya tidak ada di sisi saya. Mengapa dia tidak menemani Ibu? Saya nggak tahu Pak. Yang pasti dia tiba-tiba pergi aja waktu itu ninggalin kami. Karena saya juga sempat dibawa pulang ke daerahnya di Palembang sana. Tapi di sana pun juga dia tidak ada pikiran untuk berusaha gitu Pak. Lantas saya mengajak dia kembali untuk ke Jakarta. Di sini yang menjadi permasalahan batin saya kalau menurut saya ya Pak pribadi itu, jadi suami tidak ada di sisi saya pada saat kita susah. Kalau saya menilai suami saya itu mungkin hanya materi yang bisa membahagiakan dia. Ibu sendiri bukan pembahagia bagi dia? Mungkin Pak, kalau bicara masalah bahagia, sebelum nikah dia pernah bilang, saya ingin punya anak pertama laki-laki. Pada saat kehamilan saya selalu berdoa sama Allah. Allah izinkan aku membahagiakan suamiku. Tapi mungkin di situ dari izin Allah itu dia memberikan keturunan kami 1 orang laki-laki itu yang pertama Pak. Yeah. Di situ juga saya merasa saya sudah bahagia Pak. Karena sebelum menikah pun, mohon maaf ya Pak, bukannya kalau bicara dari kecilnya, kalau secara materi saya sudah merasakan kebahagiaan materi Pak. Okay. Tapi bicara masalah kasih sayang, kalau saya agak kurang Pak. Karena waktu itu juga orang tua saya sama-sama sibuk. Stop dulu. Laki-laki Ibu, apa upayanya untuk membahagiakan Ibu saat ekonomi jatuh tadi? Apa yang dilakukannya supaya Ibu bahagia? Saya terus terang Pak tidak merasakan dia mengupayakan sesuatu untuk rumah tangga kami. Pada saat dia pergi meninggalkan saya dan anak saya memutuskan untuk go straight. Okay. Ya, jadi saya move on Pak. Saya tidak memikirkan di mana suami saya berada. Jadi Ibu ambil tanggung jawab pribadi? Iya. Kalau gitu kita lihat meme-nya dulu ya. Tidak ada laki-laki yang bisa disebut sepenuhnya sukses jika wanitanya tidak bahagia. Tidak ada laki-laki yang bisa disebut sukses kalau wanitanya tidak bahagia. Jadi syarat seseorang disebut sukses sebagai laki-laki adalah wanita yang bahagia. Dia disebut laki-laki yang cacat apabila wanitanya tidak bahagia. Masalahnya adalah apakah suami beliau tertarik untuk sukses? Kira-kira suami yang meninggalkan istrinya sendiri misalnya, meskipun nanti saya harus bicara atas nama suami loh ya, karena suami tidak bisa mempertahankan diri di sini. Saya harus berlaku adil. Nah, kalau suami tidak mendampingi beliau saat bersedih, apakah dia tipe laki-laki yang kelihatannya nih, suami beliau, tipe yang ingin sukses? Tidak, itu loh ya, hati-hati loh ya, tidak setiap orang ingin sukses. Nah, banyak wanita tidak bisa membedakan laki-laki yang bertanggung jawab untuk kehidupan dan tidak asal jatuh cinta saja. Oke, nah sekarang kita perluas namanya sukses. Sukses.
bukan kaya, tapi menjadi orang baik. Becoming a good person is the first measure of success. A good person. Karena kalau you're a bad person, you fail. Sudah gagal dari menjadi a good person, orang baik, ya toh? Nah, pertanyaan saya adalah, mungkinkah suaminya juga tidak berbahagia dengan Ibu Asrin? Mungkin. Kira-kira Ibu, apa yang Ibu lakukan sampai dia juga tidak merasa bahagia? Kira-kira? Ya mungkin karena penampilan atau apa. Terus terang Pak, kalau di rumah tuh nggak terlalu rapi Pak. Oh. Dari penampilan saya Pak. Maksudnya tidak rapi itu seperti apa penampilan? Saya tidak berdandan, saya berpakaian apa adanya gitu loh Pak. Kira-kira suami Ibu suka wanita yang seperti apa? Jujur saya nggak bisa menilai Pak. Karena nanti dulu pelan-pelan. Kalau laki-laki jadi wanita itu paling mengerti yang diinginkan wanita. Ya, kalau saya jadi wanita itu saya paling ngerti. Oke, karena saya aslinya laki-laki, kemudian saya berubah jadi perempuan itu paling ngerti. Oke? Ibu laki-laki. Katakan saja gini, Mas Gipari ini. Dia senangnya wanita yang seperti apa? Ibu sebut aja, Ibu tebak. Dari manners ya Pak, dari sikapnya yang baik. Dari perilakunya. Oke, apalagi? Mandiri kan. Mandiri, good. Ibu dan Ibu sudah mandiri. Apalagi? Seusia Pak. Seusia. Ibu, nah suami seusia? Enggak, dia tahun 72, saya 80 Pak, 8 tahun. Lebih muda Ibu? Iya. Oh nggak ada masalah, laki-laki suka yang lebih muda. Apalagi kalau gitu yang membuat laki-laki tertarik, yang membuat laki-laki sedang ngelamun terus melihat wanita itu apa? Saya nggak ada dalam pikiran saya apapun. Itu dia, hati-hati lo ya. Wanita, cintanya mengalir dari telinganya, baru ke hatinya. Pintu masuk ke hati wanita adalah telinganya. Laki-laki dari mana? Dari matanya. Jadi wanita harus tahu apa yang membuat laki-laki berdebar-debar. Ayo salah-salahan. Apa yang membuat laki-laki berdebar-debar? Seksi. Oke. Seksi. Oke. Kedua, apa lagi? Sikap. Yang disebut seksi itu apa? Tuh. Nah berarti memang ada sesuatu ini. Kalau you don't know, kalau tidak tahu, there is no way, tidak ada cara kecuali diajari, belajar, learn. Jadi kalau Anda tidak tahu, yang menjadikan Anda menarik, tanya Ibu kepada wanita lain. Suamimu kok bisa lengket begitu? Kamu apakan? Gitu kan? Aku lem. Gitu. Hati-hati loh ya, itu garuk-garuknya. Wanita itu kalau gatel garuk-garuknya itu pelan. Kalau wanita garuk-garuk. Ya. Terus kalau habis makan, kalau habis makan itu pojok-pojok itu nggak boleh begitu, harus. Terus yang di tengah bagaimana? Oke. So, ya. Ya, jadi ada ilmu yang tidak bisa dikarang. Berarti kalau begitu Ibu dicoba. Gitu. Mungkin waktu dia pulang, Ibu pegang kusen begitu. Udah? Mohon maaf Pak, saya potong sebentar. Jadi gini Pak, kami itu dagang kan buka dari pagi. Kalau cuacanya mendukung tuh kadang sampai jam 8 malam masih buka Pak. Dari pagi jam berapa? Pagi karena campur dagang media cetak juga Pak, dagang koran, majalah. Oh dari pagi hari? Iya dari pagi sampai hari jam Pak. 8 malam. Kalau malam, kalau cuaca mendukung kadang jam 8 baru dibereskan Pak. Jadi tidak sempat tampil cantik? Lebih kurang seperti itu, karena sekarang setelah anak saya sekolah, aktivitas saya itu bangun 4:30 Pak. Okay. Sudah mulai berkecimpung dengan anak saya. Ibu berapa sering menyentuh suami?
Mohon maaf Pak, maksudnya Menyentuh. menyentuh. Bukan menyentuh. Begitu. Maksudnya gini loh. Mas, apa kabar? Gitu. Atau gitu. Berapa sering? Jujur suami saya bukan tipikal orang yang romantis Pak. Tapi kalau diromantisi laki-laki mau. Karena buktinya diromantisi wanita lain mau. Ayo. Berarti Anda harus berlaku betul-betul sesibuk apapun gitu bilang my love. Gitu kan? The center of my life. Gitu bicara itu yang betul-betul gitu. Pelan gitu. So ibu, saya tidak mau dengar alasan macam-macam. Tapi ibu tetap bisa menjadi wanita yang menarik, yang sweet, sesibuk apapun. Kalau sibuk biasanya badan agak bau ya. Ya bau apa? Bau keringat, pas knalpotnya mikrolet yang lewat. Itu semua. Nah laki-laki suka nggak? Tidak. Jadi jaga kebersihan. Itu sebabnya sering-seringlah ke tempat untuk istirahat, the powder room atau apa, wangikan. Laki-laki suka untuk dekat-dekat kepada wanita yang wangi. Ibu coba dulu. Stop complaining. Ambil responsibility. Nah bahkan kalau dia tidak berespon, even if he does not respond, you become a better person. Ya, you're happy with yourself, gitu. Meskipun nggak direken, gitu, nggak apa-apa. I live in a better self. Saya hidup di dalam diri yang baik. So waktu kita tidur malam kita bilang thank you God for allowing me to be a better person. Kan kita tidak harus menunggu orang lain baik kepada kita sebelum kita baik bagi diri sendiri. Iya ibu. Jadi kalau gitu tidak usah mengeluh tentang suami. Just be your beautiful self. Jangan gunakan kebaikan orang lain atau keburukan orang lain untuk kita happy. You can be bad to me, you can disregard me atau apapun, but I can be happy. Iya. Yeah. Good. Baiklah, kita akan lanjutkan sejenak lagi. Tetap bersama kami. Jangan ganti channel Anda. Tetap di Mario Teguh Golden Ways. 2 bulan 15 hari yang lalu. Itu berarti bahagia sekali atau menderita sekali kalau sampai hafal jumlah harinya. Anda kembali menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, Yes. saya ada satu pertanyaan. Ini menyangkut banyak sekali orang-orang saya rasa ya. Jadi jika saya menyerahkan sepenuhnya untuk seorang wanita, jika saya menjadi seorang suami yang seperti Bapak Mario arahkan, ada beberapa suara-suara kecil nih Pak yang bilang bahwa ya kamu laki-laki masa sama perempuan saja menyerah. Nah bagaimana Pak menanggapi hal yang seperti itu? Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya,
Hanya wanita yang bisa membuat laki-laki dewasa menangis seperti anak-anak. Semua laki-laki dewasa yang sudah menikah tahu itu. Oke? Wanita itu penyiksa. Tapi yang mengizinkan, yang menyiksa adalah cinta laki-lakinya. Karena kalau laki-lakinya tidak mencintainya, pada tanda-tanda pertama akan disiksa, laki-lakinya pergi. Jadi yang mengizinkan laki-laki itu tersiksa adalah keberserahan dirinya kepada yang dicintainya. Lalu ada orang-orang yang menghina suami-suami takut istri. Wah, takut istri, gitu kan. Nah, itu kita lihat meme-nya seperti apa. Hanya orang kecil yang memasalahkan suami takut istri. Semua laki-laki hebat selalu takut istrinya tidak sejahtera dan tidak bahagia. Saya takut sekali istri saya khawatir tentang kesetiaan saya. Gitu. Saya takut sekali istri saya tidak bahagia. Saya cacat. Gitu. Saya incomplete kalau wanita saya unhappy, tidak bahagia. Jadi sebagai laki-laki kalau mau whole, mau utuh, mau successful, wanitanya harus bahagia. Nah, laki-laki yang membanggakan berani sama istrinya selalu orang kecil. Ini tipe orang yang mengatakan gini, kalau bukan aku yang cari uang, kalian makan apa? Pernah dengar orang begitu? Pasti orang kecil, gajinya kecil, di kantor tidak berani bicara. Di rumah baru bicara kepada istrinya. Padahal rezeki suami adalah gabungan dari semua rezeki orang-orang yang di rumah yang mendoakannya, termasuk ibunda dari pembantu rumah tangga. Itu kan berdoa di kampung sana. Nah, rezekinya dilewatkan dari kita, lalu kok kita sampai hati sombong? Berarti hanya orang kecil yang membanggakan dirinya berani sama istrinya. Nah, orang laki-laki tidak boleh kelihatan kaya. Harusnya sederhana, istrinya yang harus kelihatan seperti istri orang kaya. Mengerti maksudnya? Iya, iya. Nah, itu dia. Super sekali Pak Mario. Kita akan lanjutkan dengan curahan hati salah satu sahabat super kita. Silakan. Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama saya Rex Abdul Rahman. Yes, Pak Reksa. Alhamdulillah saya baru menikah sekitar 2 bulan 15 hari yang lalu. Super sekali. 2 bulan 15 hari yang lalu. Itu berarti bahagia sekali atau menderita sekali kalau sampai hafal jumlah harinya. Oke, terus apa masalahnya Pak? Jadi mungkin masalahnya ke membahagiakan istri saya itu. Ya. Jadi jujur saya sudah bekerja dan semua pendapatan saya itu 95% dipegang oleh istri saya. 95% of income untuk istri. Ya, kadang saya nggak megang juga sih untuk berangkat 5% kerja. kadang-kadang 0 untuk suami. Oke, terus? Jadi dari pendapatan saya itu, saya sudah sepakat tentang kebutuhan sama keinginan. Suatu kebutuhan yang prioritas atau keinginan yang nambah lah istilahnya. Oke, terus? Nah, tapi istri saya itu keinginannya itu terpenuhi untuk kebahagiaannya. Kebahagiaan siapa? Istri. Kebahagiaan, apakah kebahagiaan istri sama dengan kebahagiaan Anda? Ya, itu feedback dari kata istri saya. Katanya panggilan di rumah itu ayah sama mama gitu. Iya. So, ayah, mengapa engkau menderita? Jadi katanya kata ayah, kalau mama bahagia, ayah juga bahagia katanya. Super sekali. Faktanya? Ya alhamdulillah. Kelihatannya ada sesuatu yang ditutup-tutupi ya. Berarti kalau mama sedang bahagia, ayah belum tentu. Jadi masalahnya saya itu punya impian untuk kebahagiaan bersama gitu Pak. Jadi istilahnya saya sekarang masih kontrak. Apa impiannya? Saya ingin punya rumah sendiri, Good, punya bagus. kendaraan pribadi untuk kebahagiaan keluarga juga bersama. Rumah, kendaraan, wanita tidak suka ini. Suka cuman mungkin nunggunya lama gitu Pak.
Nanti dulu, suka cuman nunggunya lama. Ya, jadi ingin bahagia itu sekarang-sekarang gitu. Oh, dia mau segera bahagia. Oh, memang wanita itu begitu. Oh, masalah itu memang. Oh, bahagia. Oke. Apa yang membuat wanita bahagia? Pada waktu tidak punya apa-apa. Ayo. Ada pasangan di sampingnya. Kedekatan, pujian-pujian yang baik, doa, gitu. Being grateful, bersyukur for having that woman. Meskipun kita sederhana hidupnya, kan begitu toh? Good. Nah, salah nggak Pak, wanita itu ingin segera bahagia? Enggak, Pak. Enggak. Nah, terus suaminya ini ayah bagaimana? Gimana? Ayah apa yang dilakukan untuk membahagiakannya? Pertama sih berusaha bekerja lebih giat, Pak. Good. Ya. Kemudian ya memberi istilahnya motivasi untuk kesabaran gitu, Pak. Good. Nah, berarti waktu Anda mengatakan segera, ini ada perasaan seperti tidak mampu untuk segera membahagiakannya, begitu? Kalau menurut takaran saya, bahagia alhamdulillah Pak, untuk mencukupi kebutuhan itu sudah alhamdulillah gitu. Apa yang menjadi masalah? Masalahnya itu mungkin keinginan tambahan gitu Pak. Tambahannya apa ini Pak? Ya banyak sih Pak. Iya, beritahu saja. Harus supaya kita bisa mulai anggarkan. Iya dong. Iya. Apa Pak? Ya seperti rumah pribadi seperti itu. Rumah pribadi. Oke, apa lagi? Rumah pribadi terus ya makanan yang enak-enak gitu Pak. Makanan yang enak-enak. Makanan yang enak-enak apakah harus di restoran mahal? Nggak perlu, nah itu Nggak Pak. perlu, karena makan di pinggir jalan itu lebih baik daripada makan di tengah jalan. Oke? Benar sih Pak, betul Pak. Nah, Pak, ini bukan tambahan loh Pak. Ini pokok loh Pak. Istri Anda kalau tidak makan itu loh. Rumah makan apalagi tadi kendaraan ya. Kendaraan itu apakah Anda harus, yang penting kendaraan itu punyanya atau naiknya? Ayo. Naiknya. Jangka pendek apa? Naiknya. Jangka panjang baru punya. Jadi kalau Anda ajak dia naik bis, dia bilang ini bis besar, tidak harus kita miliki. Untung yang beli bukan harus kita. Kalau ini mahal loh, jendelanya banyak. Iya, tuh kalau begitu Pak, cara bicaranya Bapak tidak boleh melihat itu sebagai beban yang memberatkan. Ya, kalau Anda melihatnya tuntutan wanita itu adalah dorongan untuk kita menjadi laki-laki yang lebih. Hanya laki-laki malas Pak yang mengatakan aku mau wanita yang menerimaku apa adanya. Ya, nanti dapatnya wanita yang seadanya. Karena wanita yang berkualitas menuntut laki-laki. Dia tidak, wanita yang hebat ya, tidak memasalahkan dia sudah punya apa sekarang loh. Tapi apa rencananya untuk kedepannya loh. Nah Pak, kalau gitu bicara biasa kan bicara lebih gagah. Coba berdiri yang lebih gagah. Mau. Gagah. Mengangguknya pelan. Oke, coba. Karena orang kecil kan, iya, gitu kan. Ngangguknya gitu. Terus loving sekali. Halo my love gitu. Coba yang pertama kali buat dia berbahagia with you. Bukan with what you have. Bukan Pak. Wanita itu sebetulnya, apa Bapak tidak pernah dengar wanita mencintai laki-laki durian jatuh? Gitu. Yang nggak tahu dari mana gitu. Tapi kalau mencintai setia, wanita itu mempunyai sifat yang sangat setia. Ambil keuntungan dari itu Pak. Ya, coba sekarang saya tanya. Mama itu mau sama ayah kenapa? Ayo, jelaskan. Bisa bertanggung jawab, setia. Duh, kenapa dia mengeluhkan tanggung jawab? Wong dipilihnya karena tanggung jawab. Ayo, apalagi? Mengapa mama jatuh cinta dengan ayah? Setia Pak. Setia. Ya sudah setia. Bukti dari setia adalah
tidak berhubungan dengan yang dapat memutuskan hubungan gitu, merubah atau Belum pengalaman jadi memperkeruh. begitu. Pak, bukti dari kesetiaan, bukti dari cinta adalah kesetiaan, bukti dari kesetiaan adalah menjadikan Anda sahabat yang membahagiakannya. Melalui kesulitan dan kemudahan. Dah, sekarang rencana Anda. Rencananya untuk memotivasi diri, memotivasi istri dan keluarga semuanya Super sekali. untuk bisa lebih dapat mensyukuri sesuatu yang ada sekarang dan lebih giat lagi dalam mencari nafkah. Good. Bapak ini khawatir karena Bapak tidak tahu rencana Tuhan di masa depan. Sabar, duduk, malam hari bicara. Tuhanku, aku bekerja keras untuk membahagiakan wanita ini yang telah aku ambil dari orang tuanya, yang akan menjadi ibu dari anak-anakku. Kalau Anda mau menangis, menangislah. Karena air mata adalah doa saat Anda tidak bisa bicara. Dan tidak ada orang tetap menjadi orang yang sama setelah keluar dari diskusi dengan Tuhan. Dengan perbincangan dengan Tuhan itu Anda berubah, Pak. Ya, sabar. Kita berikan tepuk tangan dulu. Seperti apa yang kira-kira tertarik kepada Anda? Yang maksudnya gimana, Pak? Ini nggak bisa diajak excited orangnya ya. Sekarang umur 19 tahun. 19 tahun. Pikirannya mau lulus studi atau menikah? Lulus studi. Lulus studi. Nah, sekarang masalahnya berdiri di sini studi atau menikah? Menikah. Menikah, Pak. Rencana menikah, Pak. Studi, Pak. 19 years old and he's worried about getting married. Nggak lulus sekolah dulu, studinya. Ayo, jadi kalau gitu harusnya apa? Studi dulu, Pak. Studi dulu. Lalu wanita itu diapain? Iya. Fokus studi dulu, Pak. Fokus studi dulu. Iya. Kalau dia diambil oleh laki-laki lain? Ya, ya memang sudah begitu, Pak. Memang sudah begitu, berarti apa? Saya anjurkan Anda untuk tidak memikirkan dia lagi, karena dia terbukti tidak penting bagi Anda. Buktinya kalau ada laki-laki lain, dia santai aja. Itu, ambil aja. Fokus studi tadi, Pak. Iya, karena fokus studi itu. Nah, berarti kalau gitu berdiri di sini bertanya soal menikah nanti kan nggak ada gunanya. Wanita itu diambil laki-laki juga nggak apa-apa. Iya. Enggak. Enggak. Oh, enggak. Enggak. Pak, simpulkan. Saya harus fokus studi terlebih dahulu. Fokus studi dulu. Lalu wanita itu bagaimana? Saya akan perjuangkan dia. Tapi bingung caranya, Pak. Soalnya kan masih fokus studi, Pak. Seperti Anda sekarang kita pakai hukumnya Tuhan. Anda 19 tahun. Quality-nya quality 19. Ya. Ya. Quality of 19-year-old man. Ya. Wanita umur kualitas berapa? Kualitas 19. Nah, Pak, kalau nanti Anda umur 33 tahun, you're vice president of a bank. Ya. Kaki nggak pernah lepas karpet. Karpet rumah, karpet mobil, karpet kantor. Karpet musola. Iya dong? Yes. Dan dia kebahagiaannya sangat sederhana. Kalau Anda sudah jadi orang seperti itu, 33 tahun Anda mandiri sekali. Pilihan Anda lebih banyak nggak, Pak? Lebih banyak, Pak. Nah, Anda lebih excited untuk nanti 33 tahun atau sekarang? Untuk yang 33 tahun nanti. Karena pilihannya bisa super-super ya, Pak. Iya. Cantiknya seperti apa wanita itu nanti, Pak? Beritahu saya. Iya. Seperti apa yang kira-kira tertarik kepada Anda? Yang maksudnya gimana, Pak? Ini nggak bisa diajak excited orangnya ya.
Anda itu nanti, when you're 33, vice president of a bank, kan pilihan wanitanya banyak. Iya. What kind of women? Wanita seperti apa itu yang akan tertarik kepada Anda gitu? Rizal gitu. Marry me gitu. Itu orangnya seperti apa? Wanita yang kualitasnya juga sama seperti saya, Pak. Nanti. Nanti. Wanita-wanita itu tertarik nggak ke Rizal yang sekarang? Belum. Belum, itu loh. Banyak anak muda mati pasarannya. Iya dong, mematikan pasaran dia. Kalau umur 19, dia buat kontrak dengan wanita juga. Padahal pilihannya nanti lebih baik lagi loh. Nah, lebih tertarik dengan wanita yang nanti atau yang sekarang? Ya nanti, Pak. Nanti. Seperti apa wanita itu? Yang mandiri. Maksud saya, adik-adik, isi pikiran Anda dengan bayangan yang indah tentang wanita Anda di masa depan. Itu yang buat Anda bersemangat. Dia harus cantik, gemulai, mandiri. Iya. Iya. Bisa masak. Itu apa lagi? Pijeti waktu Anda sakit, melahirkan anak-anak yang sehat, mendidik, meneladankan sikap-sikap yang baik kepada anak-anak, begitu. Menyayangi orang tua Anda, menyayangi orang tua dia, begitu. Iya. Good. Apakah Anda pernah pikirkan itu tentang anak yang 19 tahun sekarang? Tidak. Tidak, itu loh. Coba adik-adik saya yang laki-laki. Salah menikah itu sangat tidak enak loh ya. Karena Anda bangun tidur melek lihat dia loh. Iya toh? Lalu setiap kali lihat dia, oh my God. Begitu? So kalau gitu berharapan baiklah. Focus on your quality. Ya, karena the quality of your woman in the future itu will suit you. Kalau you are a man of quality. Jadi your worries sekarang, it's a wrong kind of worries kan. Khawatir yang salah. Misplaced worries. Focus on your study, menjadi pribadi yang berkualitas. Sehingga orang-orang akan membayar Anda setinggi-tingginya, menaruh Anda. Lalu wanita itu datang sendiri, Pak. Good, kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Baiklah, tetap bersama kami. Kita akan kembali sesaat lagi hanya di Mario Teguh Golden Ways. Kalau mereka salah, Anda adalah sebabnya. Jadi berhadapan dengan wanita, salah nggak salah, ngaku salah. Terima kasih Anda masih menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, Yes. now I am sure I will make whoever my woman is happy. Saya akan yakin sekali untuk membahagiakan wanita saya. Amin. Namun Pak Mario, Yeah. jika ada halangan-halangan, ada challenge yang besar dan kecil yang menimpa saya, bagaimana saya bisa melewatinya tanpa mengingatkan diri saya bahwa hal itu adalah hal yang sulit? Super sekali, Mas Givari. Yuk kita lihat meme-nya ya. Sesungguhnya bukan besarnya bebanmu yang tidak membahagiakanmu, tapi caramu memikulnya. Oke, beban yang kita bawa dengan cara yang salah menjadikan kita sakit pinggang, sakit pundak, atau unhappy. Beban. Oke. Anda lebih memilih berdoa minta dimudahkan atau dikuatkan? Dikuatkan. Gini, lemah-lemahnya orang membutuhkan penguatan. Sekuat-kuatnya orang membutuhkan kemudahan. Nah, kita mulai kehidupan ini dengan meminta kemudahan atau kekuatan? Kekuatan dulu. Supaya kita mampu memikul beban yang tidak bisa dipikul orang lain. Dengarkan ini, tidak ada orang mampu kalau tidak dimampukan. Seperti orang naik haji atau umroh itu bukan orang mampu, itu orang yang terpanggil. Tuhan memampukan orang yang terpanggil. Nah, kalau Anda terpanggil untuk membahagiakan wanita Anda akan dimampukan. Ya toh? Kalau Anda terpanggil untuk menjadi pengajar yang membuat anak-anak kecil melihat dunia melalui jendela yang baik, Anda akan dimampukan. So, jangan lihat beban sebagai sumber penderitaan. Lihat beban sebagai tugas untuk menguatkan diri. Itu. Super sekali Pak Mario, dan sayangnya kita sudah harus berada pada kesimpulan. The closing.
Ya. Penutupan. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, terima kasih atas kehadiran Anda di sini. Mudah-mudahan besok ada hidayah, ada pencerahan yang datang kepada Anda yang menjadikan masalah kelihatan wajar sekali. Bahwa masalah Anda hari ini adalah menyiapkan Anda bagi tanggung jawab yang besar di masa depan. Dan bahwa sinar-sinar wibawa yang belum keluar sekarang akan tampil nanti. Ada masa di mana kita peka atau tidak peka, sabari diri Anda. Tuhan punya rencana besar bagi setiap orang. Akan datang masa seperti itu. Jadi kalau Anda bersabar dengan pertumbuhan diri Anda, mudah-mudahan yang direncanakan oleh Tuhan tampil dalam kehidupan Anda. Kita lihat meme-nya sekarang, keputusan kita untuk berbahagia. Hidup ini untuk berbahagia bukan untuk menang-menangan sendiri. Suami istri yang tidak bahagia selalu salah satunya atau dua-duanya mau menang sendiri. Ya, dan biasanya yang mau menang sendiri yang wanita atau laki-laki? Wanita. Women are never wrong. If they're wrong, you are the cause. Kalau mereka salah, Anda adalah sebabnya. Jadi berhadapan dengan wanita, salah nggak salah, ngaku salah. Minta maaf. Waktu dia bilang, tahu salahnya. No, gitu. Tapi, why do you apologize? My duty. Gitu kan. So, be a complete man. Successful di life, very humble di rumah. Ya. Yeah. Strong, unbeatable fighter di luar, but a servant to the happiness of your wife di rumah. Itu a very complete man. Itu membahagiakan wanita. Dan Tuhan tidak mungkin membiarkan kekasihnya yang kecil ini tersiksa oleh wanita itu. Tuhan juga berpihak kepada laki-laki loh ya. Jangan kira Tuhan itu hanya Tuhannya wanita. Laki-laki yang mengabdi bagi kebahagiaan wanitanya diurus oleh Tuhan, diselamatkan, dijauhkan dari fitnah, dari kerugian. Dan kalau rugi pun itu adalah cara untuk dia naik lagi. So, bukan yang menang-menangan sendiri loh ya. Dan sama sekali bukan berbahagia di atas kesedihan orang lain. Laki-laki yang merasa menang hebat karena mengalahkan istrinya dalam argumentasi, laki-laki yang lemah sekali. Ya. So, sahabat-sahabat yang baik hati, berjanjilah kalau Anda ingin menjadi laki-laki yang membahagiakan wanita, berjanjilah kepada wanita Anda bahwa keberhasilan Anda adalah untuknya. Money. Untuk siapa? Istri. Nah, satu lagi. Ilmu, authority, power, influence. Untuk siapa? Untuk publik. It's a complete man, laki-laki yang komplit sekali. Dia earn money untuk keluarga, untuk family. Dia earn how to, knowledge, power, influence untuk the public. Nah, wanitanya happy nggak kalau punya suami seperti ini? Very happy. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, a good woman will make you a better person. Wanita yang baik akan menjadikanmu laki-laki yang lebih baik. Jadi, pilih yang baik. So, mudah-mudahan sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, besok kita menjadi laki-laki yang lebih gagah, yang tidak terlukai atau merasa minder karena tuntutan wanita, lalu wanitanya tidak terlalu memaksa laki-lakinya, sampai dia minder dan curhat di atas golden ways. Iya, mudah-mudahan kita semua dirahmati dalam kesehatan dan kesejahteraan. Amin. Amin. Terima kasih. Super sekali Pak Mario, terima kasih untuk seluruh sahabat-sahabat Super yang hadir di studio dan juga yang ada di ruang menyaksikan program ini. Saksikan terus program Mario Teguh Golden Ways hanya di Metro TV setiap hari Minggu pukul 19.30. Inilah Mario Teguh Golden Ways.
Kesan saya penyampaian Pak Mario Teguh itu filosofinya mendalam. Semua kalangan bisa menerimanya. Setelah saya menonton Mario Teguh Golden West, saya sangat merasa terinspirasi dan termotivasi sehingga saya mengubah hidup saya lebih baik lagi. Saya merasa termotivasi dan saya merasa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Mario, salam super. Mario Teguh, salam super.